Dunia terguncang oleh perintah tak terduga dari kantor Presiden Timor Leste, menuntut penghancuran segera infrastruktur Tiongkok senilai 1,2 miliar dolar. Keputusan ini datang hanya 48 jam setelah kunjungan kenegaraan ke Jakarta, sebuah perjalanan yang selamanya mengubah peta kekuatan regional. Apa yang sebenarnya terjadi di balik koridor kekuasaan yang sunyi? Dan mengapa sebuah negara kecil berani menantang raksasa di sebelahnya? Cerita ini dimulai sekarang. Saya Elara Madeira, Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Timor Leste. Peristiwa yang terjadi pada fajar tanggal 20 Mei tahun 2025, Hari Restorasi Kemerdekaan negara kami, menjadi hal yang paling mengejutkan dalam hidup saya. Pukul 6 pagi, saya dibangunkan oleh panggilan darurat. Ibu Wakil Menteri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sistem kendali jaringan listrik dan telekomunikasi inti nasional telah runtuh. Itu adalah Sofia Pereira, ahli terkemuka di kementerian kami. Suaranya bergetar ketakutan. Apa maksudmu? Jelaskan. Semuanya kehilangan koneksi. Tidak ada listrik, tidak ada internet, sistem sekunder lumpuh akibat efek domino. Seluruh negeri diambang kehancuran. Saya melompat dari tempat tidur. Tidak mungkin. Sistem digital terintegrasi yang dibangun Tiongkok, untuk kami dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. 30 menit kemudian, saya sudah berada di pusat komando darurat, situasinya jauh lebih buruk dari yang bisa saya bayangkan. Rumah sakit harus menggunakan generator cadangan, tetapi bahan bakar tidak akan bertahan lama, pasien di meja operasi dalam bahaya. Sistem perbankan offline. Masyarakat tidak bisa melakukan transaksi, lampu lalu lintas padam, menyebabkan kekacauan. Laporan terus berdatangan. Saya segera menghubungi tim dukungan teknis Tiongkok, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wei. Apa yang sebenarnya terjadi? Wei muncul di layar panggilan video dengan wajah yang luar biasa tenang. Oh, Wakil Menteri Elara, sepertinya ada sedikit masalah teknis. Jangan khawatir, kami akan memperbaiki semuanya dalam 24 jam. 24 jam? Negara saya lumpuh dan Anda bilang butuh waktu selama itu? Wei mengangkat bahu. Sistemnya sangat rumit. Tapi pada kesempatan ini, Wakil Menteri, saya punya tawaran yang sangat bagus untuk Anda. Tawaran? Ya. Jika Anda menandatangani perjanjian kerjasama dalam kerangka sabuk dan jalan digital, kami jamin hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Anda berbicara tentang kesepakatan dalam situasi seperti ini? Ini bukan waktunya. Pulihkan sistemnya sekarang juga. Wakil Menteri, pikirkan baik-baik. Tahukah Anda berapa banyak yang telah kami investasikan di Timor Leste selama 5 tahun terakhir? Lebih dari 1,2 miliar dolar? Semuanya adalah bantuan hibah. Suara Wei menjadi dingin. Bukankah sudah saatnya Timor Leste membalas budi? Amarah mendidih dalam diri saya. Jadi kalian sengaja mematikan sistem? Tidak. Tidak. Jangan salah paham, Wakil Menteri. Hanya saja pada kesempatan ini, mari kita pererat hubungan kita lebih jauh. Jika Anda menandatangani perjanjian, kami akan memulihkan semuanya seketika. Setelah menutup telepon, saya memanggil Sofia. Bisakah kamu menemukan penyebab kerusakan sistem? Saya sedang menganalisisnya. Tapi Bu Wakil Menteri, ada satu detail yang sangat aneh. Detail apa? Seluruh sistem inti terputus pada saat yang sama dari satu perintah tunggal. Ini bukan kegagalan biasa. Dia berhenti dan menunjuk ke layar. Kill switch. Orang Tiongkok telah memasang tombol pemutus jarak jauh di sistem kita. Saya sangat terkejut. Mereka bilang itu bantuan hibah, tapi sebenarnya itu adalah rencana untuk menyandera kami. Saat itu, Mateus da Costa, Kepala Departemen Infrastruktur, masuk. Dia adalah seorang veteran dengan 30 tahun pengalaman tetapi sangat percaya pada sistem Tiongkok. Ibu Wakil Menteri, mungkin kita harus menerima tawaran pihak Tiongkok. Lagi pula kita tidak punya pilihan lain. Kepala Departemen Mateus, apakah menurut Anda situasi ini normal? Tapi apa yang bisa kita lakukan tanpa Tiongkok? Semua sistem dibangun oleh mereka. Sofia menentang. Kepala Departemen, ini jelas terorisme digital. Jika kita menyerah,
Kita akan selamanya menjadi budak Tiongkok. Budak, Sofia, kamu berlebihan. Tiongkok adalah dermawan kita. Mereka telah membantu kita secara gratis selama 5 tahun terakhir. Mendengar perdebatan mereka, saya tenggelam dalam pikiran. Waktu terus berjalan dan situasi semakin memburuk. Sore harinya, Bapak Presiden sendiri yang menelepon saya. Bagaimana situasinya? Bapak Presiden, sepertinya Tiongkok sengaja mematikan sistem. Apa yang mereka inginkan? Sebuah perjanjian kerjasama dalam kerangka sabuk dan jalan digital. Saya membuka draft perjanjian itu. Isinya mengerikan. Selama 50 tahun ke depan, Timor Leste akan menyerahkan seluruh pengelolaan infrastruktur digitalnya kepada Tiongkok. Kedaulatan data akan berada di bawah pengelolaan bersama. Kurikulum pendidikan akan mencerminkan pandangan sejarah Tiongkok tentang jalur sutra. Wajah Bapak Presiden menjadi pucat. Ini pada dasarnya adalah perjanjian kolonialisme digital. Tepat sekali, Bapak Presiden. Saat itu juga, Wei menelepon lagi. Wakil Menteri Elara, tidak banyak waktu lagi. Cuacanya sepertinya panas. Ya? Anda sebaiknya membuat keputusan sebelum rakyat Timor Leste kelelahan karena panas. Suaranya penuh cemoohan. Dan jika kami menolak, maka Timor Leste akan kembali ke zaman batu. Tanpa sistem yang kami bangun, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah menutup telepon, saya melihat keluar jendela. Kota yang lumpuh tenggelam dalam keheningan. Apakah kita punya pilihan? Menjadi budak digital Tiongkok, atau melepaskan segalanya dan kembali ke keadaan primitif? Tiba-tiba, Sofia berteriak seolah menemukan sesuatu. Ibu Wakil Menteri, lihat ini. Saya telah menganalisis kode sumber sistem Tiongkok dan menemukan itu bukan hanya sekadar kill switch. Melihat layar Sofia, saya ngeri. Apa itu? Itu adalah backdoor. Pintu belakang yang Tiongkok sembunyikan di seluruh sistem kita. Selama 5 tahun terakhir, semua data telah dikirim ke Beijing. Semua data. Sofia menunjuk ke baris-baris kode. Informasi pribadi warga negara, rekam medis, transaksi keuangan, dokumen rahasia pemerintah, bahkan informasi militer. Semua yang ada di Timor Leste telah ditransfer ke Tiongkok secara real-time. Saya merasa kaki saya lemas. Orang-orang yang kami anggap sebagai dermawan ternyata mencuri segalanya dari kami. Bisakah kamu menyimpan buktinya? Saya sedang menyalinnya. Tapi Bu Wakil Menteri, ada satu hal lagi yang lebih mengerikan. Sofia membuka file lain. Ini adalah program analisis populasi. Tiongkok telah mengklasifikasikan setiap warga negara kita. Pro-Tiongkok, anti-Tiongkok, netral. Mereka bahkan memprediksi tingkat pengaruh mereka di masa depan. Apa? Lihat ini. Elara Madeira. Tingkat bahaya. Tinggi. Perlu pemantauan berkelanjutan. Bu Wakil Menteri, Anda juga menjadi target pengawasan. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Mereka tidak hanya memberikan dukungan teknologi, mereka merencanakan pengambilalihan total atas Timor Leste. Kepala Departemen Mateus masuk. Ibu Wakil Menteri, ada tanda-tanda rakyat akan memberontak. Mereka tidak bisa menarik uang dari bank. Rumah sakit lumpuh. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kepala Departemen Mateus, lihat ini. Saya menunjukkan padanya apa yang ditemukan Sofia. Wajah Mateus menegang. Tidak mungkin. Jadi mereka masih dermawan kita? Mateus terdiam untuk waktu yang lama. Selama 5 tahun, dia memuji sistem Tiongkok. Tapi mereka benar-benar membantu secara gratis, mereka tidak mengambil 1 sen pun. Sofia tersenyum pahit. Mereka mengambil sesuatu yang lebih berharga dari uang, yaitu kebebasan dan kedaulatan kita. Wei menelepon lagi. Wakil Menteri, waktu hampir habis. Rakyat Anda menderita bukan? Ketua Tim Wei, kami tahu kalian telah mencuri data kami. Ujung telepon hening sejenak. Mencuri? Wakil Menteri. Kami hanya menganalisis data untuk membantu Timor Leste berkembang. Di era big data ini adalah hal yang normal. Tanpa persetujuan rakyat,
Fakta bahwa kami membangun sistem secara gratis adalah persetujuan itu sendiri. Timor Leste berutang pada kami. Saya menahan amarah dan bertanya, jadi sekarang Anda ingin kami membayar utang itu? Tepat. Tanda tangani perjanjian dan semuanya akan kembali normal. Dan jika kami menolak, maka kami harus menagih kembali investasi 1,6 miliar dolar kami dengan cara lain. Kami akan menuntut ke pengadilan arbitrase internasional, menuduh Timor Leste mengakhiri kontrak secara sepihak. Kontrak apa? Kami hanya menandatangani nota kesepahaman tentang dukungan teknis. Wei tertawa keras. Baca lagi setiap sudut nota kesepahaman itu. Ada baris tulisan yang sangat kecil yang menyatakan bahwa penyedia teknologi dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan stabilitas sistem. Saya menemukan dokumen itu, memang ada baris seperti itu, sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Sofia berteriak. Ini penipuan, pelanggaran hukum internasional, tapi Wei tetap tenang. Buktikan saja. Kami telah melakukan segalanya secara legal. Setelah panggilan itu, keputusasaan menyelimuti pusat komando. Tiba-tiba, seorang staf berlari masuk. Ibu Wakil Menteri, Kedutaan Besar di Beijing sedang mengadakan konferensi pers. Kami buru-buru menyalakan televisi. Duta Besar Tiongkok sedang berbicara di hadapan para jurnalis. Pemerintah Timor Leste telah mengkhianati niat baik Tiongkok. Kami telah membantu mereka selama 5 tahun tanpa meminta imbalan apapun. Dan sekarang mereka menyalahkan Tiongkok atas kegagalan sistem. Seorang jurnalis bertanya. Jadi keruntuhan saat ini tidak ada hubungannya dengan Tiongkok? Tentu saja. Itu adalah hasil dari manajemen yang buruk dari pihak Timor Leste. Tapi kami masih ingin membantu mereka. Segera setelah mereka menandatangani perjanjian penelitian. Saya mengepalkan tangan. Mereka adalah penjahat sekaligus penyelamat. Mateus menghela napas. Wakil Menteri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rakyat menderita dan Tiongkok menekan habis-habisan. Saya melihat Sofia. Di matanya masih ada secercah harapan. Sofia, benarkah tidak ada jalan keluar lain? Ada satu cara. Meminta bantuan negara lain. Negara dengan teknologi yang cukup kuat untuk membangun kembali sistem kita dari awal. Mateus mencibir. Negara mana? Amerika? Eropa? Mereka juga tidak akan membantu tanpa syarat. Sofia berkata dengan hati-hati, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia? Mateus mendengus. Negara yang hanya sibuk dengan urusan dalam negerinya sendiri itu, mereka akan membantu kita. Tapi usulan Sofia menarik perhatian saya. Kenapa Indonesia? Indonesia adalah kekuatan regional di bidang teknologi informasi. Mereka punya Goto, Traveloka, Bukalapak, korporasi yang mampu mengimplementasikan proyek-proyek kompleks di luar negeri. Sistem e-government mereka juga salah satu yang terbaik. Selain itu, Sofia ragu-ragu. Indonesia adalah negara yang sangat memahami nilai kemerdekaan dan telah berjuang sampai akhir untuk mempertahankannya. Saat itu, Wei mengirim pesan. Itu adalah file berisi perjanjian. Saya bersama para staf mulai membaca dengan teliti dokumen setebal 50 halaman itu. Semakin kami membaca, wajah kami semakin muram. Pasal 1. Timor Leste menyerahkan seluruh pengelolaan infrastruktur digitalnya kepada Tiongkok selama 50 tahun ke depan. Pasal 15. Semua data publik Timor Leste akan berada di bawah pengelolaan bersama dengan Tiongkok. Pasal 32. Pengajaran sejarah terkait jalur sutra akan dilaksanakan sesuai arahan Tiongkok. Sofia ngeri. Ini adalah penyerahan kedaulatan total. Pasal-pasal mengejutkan terus bermunculan. Pasal 41, Timor Leste menjamin hak bisnis eksklusif bagi perusahaan yang ditunjuk Tiongkok. Pasal 45. Membatasi kerjasama teknologi dengan negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam sabuk dan jalan digital. Bahkan Mateus pun pucat pasi. Ini keterlaluan. Saya membaca sampai halaman terakhir. Ada lampiran rahasia yang mengejutkan. Dengan menandatangani perjanjian ini, mengizinkan pengumpulan dan penelitian informasi genetik warga Timor Leste. Informasi genetik?
Sofia berteriak. Mereka bermaksud mengelola bahkan modal genetik bangsa kita. Ada telepon dari kantor pemerintah. Wakil Menteri, Duta Besar Tiongkok baru saja memberikan ultimatum kepada Bapak Presiden. Jika kita tidak menandatangani sebelum tengah malam, mereka akan menarik semua dukungan dan menuntut ganti rugi. Ganti rugi? Mereka menuntut sejumlah uang yang sangat besar, termasuk bunga dari investasi 1,2 miliar dolar selama 5 tahun terakhir. Angka ini melebihi anggaran tahunan negara kita. Saya merasa seperti menemui jalan buntu. Tidak ada uang, tidak ada teknologi, tidak ada pilihan. Tiba-tiba, Sofia berteriak, "Ibu Wakil Menteri, ketika saya meretas server Tiongkok, saya menemukan dokumen aneh." Apa itu? Rencana Induk Unifikasi Digital Asia Tenggara, Timor Leste hanyalah langkah pertama. Dokumen itu memaparkan rencana raksasa Tiongkok. Dimulai dari Timor Leste, lalu Kamboja, Myanmar, semuanya harus menjadi koloni digital. Bagaimana jika kita mengumumkan ini kepada komunitas dunia? Sia-sia? Mateus menggelengkan kepala. Tiongkok akan menyangkal semuanya, dan kita hanya akan ditinggalkan dengan sistem yang lumpuh tanpa bukti. Itu adalah saat yang paling putus asa. Saya melihat keluar jendela dan melihat orang-orang memegang lilin dalam kegelapan, berpikir tentang bagaimana mereka gemetar di rumah tanpa listrik dan pendingin udara. Hati saya sakit. "Ibu Wakil Menteri," kata Sofia pelan, "mungkin kita benar-benar harus mencoba menghubungi Indonesia. Dalam skenario terburuk, tidak akan lebih buruk dari ini, saya telah memutuskan. Hubungi pemerintah Indonesia secara rahasia, harus hati-hati agar Tiongkok tidak tahu." Saya menoleh ke Mateus, kepala departemen. "Mintalah sedikit lebih banyak waktu dari Tiongkok, katakan kita perlu diskusi internal." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Nasib Timor Leste ada di tangan saya. Menjadi budak digital Tiongkok atau mencari jalan baru. Pukul 3 pagi, Sofia menelepon. "Ibu Wakil Menteri, saya berhasil menghubungi melalui Kedutaan Besar Indonesia. Mereka bilang akan membantu kita. Benarkah? Apa syaratnya? Ini mungkin sulit dipercaya." Kata-kata Sofia berikutnya membuat saya tercengang. Mereka bilang tidak ada syarat apapun. Mereka akan membantu kita secara gratis. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Gratis? Benarkah? Ya, Direktur Perusahaan Teknologi Garuda Cyber Technologies, Ibu Kartini Wulandari, ingin berbicara langsung dengan Anda. Saya akan menghubungkan Anda melalui saluran aman. Beberapa saat kemudian, Ibu Kartini muncul di layar. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan tatapan hangat namun tajam. "Selamat pagi, Wakil Menteri Elara. Situasi Anda pasti sangat sulit." "Ya, sejujurnya, kami benar-benar putus asa. Jangan khawatir, Indonesia akan membantu kalian." "Tapi mengapa? Mengapa kalian ingin membantu kami?" Ibu Kartini tersenyum. "Wakil Menteri, sejarah hanyalah dalih. Alasan sebenarnya terletak di tempat lain. Di mana? Dulu, Indonesia juga pernah dibantu di saat-saat tersulit. Ketika kami berada dalam posisi yang rumit, banyak negara mengulurkan tangan. Sekarang giliran kami untuk membalas budi. Saya sangat terharu tetapi masih ragu. Tapi Tiongkok tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir, kami juga sudah bersiap. Kami bisa membantu memulihkan layanan-layanan penting dalam 72 jam dan mengganti seluruh sistem dalam beberapa minggu. Apakah itu mungkin? Indonesia memiliki pengalaman mendalam dalam membangun sistem otonom dan menanggapi insiden keamanan siber skala besar. Kami bisa segera mengirim tim ahli. Tapi ada satu syarat. Itu bukan syarat, melainkan sebuah permintaan. Ketika Timor Leste berdiri tegak kembali, kami harap kalian juga akan membantu negara-negara lain. Itu adalah satu-satunya keinginan kami. Saya terdiam sejenak. Kontras yang begitu jelas dengan Tiongkok. Saat itu juga, Mateus berlari masuk. "Ibu Wakil Menteri, Tiongkok telah mempersingkat batas waktu ultimatum. Mereka hanya memberi kita waktu sampai besok siang.
Saya menatap Ibu Kartini. Tolong bantu kami. Selamatkan Timor Leste. Baiklah. Kami akan mengirim tim rahasia. Saya dengar bandara lumpuh. Jadi mereka akan datang melalui darat dan laut, melintasi perbatasan kita. Saya akan mengatur rute rahasia. Setelah panggilan itu, Sofia bertanya, bisakah kita benar-benar mempercayai mereka? Pilihan apa lagi yang kita punya? Keesokan paginya, tim ahli dari Indonesia telah tiba. 20 orang, sungguh menakjubkan. Alih-alih peralatan besar, mereka hanya membawa tas berisi laptop dan server kecil yang ringkas. Hanya dengan peralatan sebanyak ini, Ketua Tim, Bapak Budi Santoso, tersenyum. Ya, ini sudah cukup. Teknologi Indonesia berbasis pada platform cloud dan solusi perangkat lunak yang fleksibel. Untuk infrastruktur perangkat keras yang ada, kami akan menggunakannya kembali secara maksimal. Mereka mulai bekerja seketika, menganalisis sistem Tiongkok sambil mulai membuat sistem baru. Wow! Orang Tiongkok membuatnya dengan sangat teliti, seru seorang insinyur. Mereka menanamkan ketergantungan di setiap baris kode. Menyentuh satu bagian akan meruntuhkan seluruh sistem. Tapi ada caranya, kan? Sofia bertanya cemas. Tentu saja. Kami akan membangun sistem paralel tanpa menyentuh sistem Tiongkok. Kami akan membuat yang baru di sebelahnya. Ketika sudah siap, kami akan beralih ke sana dalam sekali waktu. Mateus bertanya dengan ragu, apakah itu mungkin? Seluruh sistem nasional dalam beberapa minggu. Bapak Budi Santoso menjawab dengan percaya diri. Indonesia memiliki pengalaman tempur dalam menerapkan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi di banyak negara berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin. Sementara pekerjaan sedang berlangsung, tekanan dari Tiongkok terus berlanjut. Wei menelepon lagi. Wakil Menteri, waktu hampir habis. Kesabaran kami juga ada batasnya. Beri kami sedikit waktu lagi. Suara Wei menjadi dingin. Anda tidak sedang menghubungi negara lain, kan? Jika begitu, maka habislah Timor Leste. Setelah menutup telepon, saya khawatir. Apakah Tiongkok sudah tahu? Saat itu juga, Ibu Kartini menghubungi lagi. Wakil Menteri, kami telah menemukan sesuatu yang penting. Ada rahasia lain yang tersembunyi di dalam sistem Tiongkok. Rahasia apa? Membuka file yang dia kirim, saya terkejut. Tiongkok tidak hanya mengumpulkan informasi tentang Timor Leste, tetapi juga tentang semua negara di kawasan Asia Tenggara, menciptakan database raksasa. Apa tujuan mereka? Di bawah kedok sabuk dan jalan digital, mereka berencana membangun kekaisaran Tionghoa baru. Melampaui dominasi ekonomi, mereka memiliki rencana asimilasi budaya dan etnis. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Sementara itu, pekerjaan tim Indonesia maju dengan kecepatan luar biasa. Mereka bekerja siang dan malam. Infrastruktur internet Timor Leste lebih baik dari yang saya kira, kata Bapak Budi Santoso. Kami hanya akan mempertahankan perangkat yang telah dipasang Tiongkok dan mengganti perangkat lunaknya. Bisakah itu dilakukan? Mateus masih ragu. Bayangkan sebuah rumah. Kami mempertahankan rumah itu, tetapi mengganti seluruh perabotan dan interior di dalamnya, itu lebih cepat dan jauh lebih efisien. 36 jam berlalu, dan hasil pertama sudah ada. Sistem listrik di area-area vital dan jaringan komunikasi rumah sakit telah pulih. Berhasil. Seorang insinyur bersorak. Memang benar. Rumah sakit mulai beroperasi kembali, peralatan pendukung kehidupan menyala, ruang operasi berfungsi normal. Sofia menangis terharu. Benar-benar berhasil. Tapi Tiongkok tidak tinggal diam. Ibu Wakil Menteri, ada masalah besar. Seorang staf berlari masuk. Tiongkok mulai melancarkan serangan penolakan layanan terhadap koneksi internet kita yang tersisa. Bapak Budi Santoso bereaksi dengan tenang. Ini sudah bisa diduga. Beralih ke rencana B. Apa itu rencana B? Saya bertanya. Kami akan membangun saluran komunikasi satelit yang aman untuk mempertahankan perintah komando dan koordinasi darurat, sambil mencari cara untuk mengalihkan lalu lintas darat. Tiongkok tidak bisa memblokir semuanya,
Tim Indonesia mulai memasang peralatan komunikasi satelit yang telah disiapkan. 30 menit kemudian, saluran komunikasi darurat telah terbentuk. Wei menelepon lagi, kali ini suaranya penuh amarah. Lara, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang jangan menghubungi negara lain. Apa yang kau bicarakan? Kami tahu segalanya. Para ahli Indonesia ada di Timor Leste. Jika kau tidak mengusir mereka sekarang juga. Saya sudah memutuskan. Ketua Tim Wei. Drama sudah berakhir. Sebentar lagi seluruh dunia akan tahu wajah asli kalian. Omong kosong apa yang kau katakan? Kami tidak akan lagi menjadi koloni digital Tiongkok. Saya menutup telepon. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Pembalasan Tiongkok datang seketika. Mereka mematikan semua sistem sepenuhnya. Perbankan, transportasi, komunikasi, energi, semuanya berhenti beroperasi. Sekarang kita benar-benar kembali ke zaman batu, kata Mateus putus asa. Tetapi tim Indonesia tidak gentar. Sekarang bagian yang menarik baru dimulai, kata Bapak Budi Santoso. Semua ke posisi. Mulai operasi Garuda bangkit. Seperti tim pasukan khusus, para anggota tim menyebar. Bersama dengan para insinyur Timor Leste, mereka mendatangi infrastruktur penting. Sofia, kamu ikut saya ke ruang server pusat. Saya butuh bantuanmu. Baik. Saya datang ke lokasi untuk menyaksikan semuanya dan menjadi saksi sebuah keajaiban. Tim Indonesia, seperti para penyihir, menghidupkan kembali sistem-sistem itu, bahkan membuatnya lebih cepat dan lebih efisien dari milik Tiongkok. Bagaimana mungkin? Saya bertanya. Ibu Kartini menjelaskan melalui panggilan video, Indonesia telah menghadapi serangan siber dari berbagai arah selama beberapa dekade. Teknologi pembangunan sistem paralel kami sangat efektif. Setelah 72 jam, sebuah keajaiban terjadi. Sistem lalu lintas di kota-kota besar kembali menyala. Sistem keuangan dipulihkan menggunakan data cadangan. Jaringan listrik dinyalakan kembali per wilayah. Perlahan, kota hidup kembali. Tetapi tindakan sabotase Tiongkok terus berlanjut. Mereka mengerahkan peretas untuk menyerang sistem baru. Serangan DOS, teriak Sofia. Jangan khawatir, seorang ahli keamanan siber dari tim Indonesia terkekeh. Ini cuma mainan anak-anak. Di Indonesia, kami menahan serangan yang jauh lebih kuat dari ini setiap hari. Memang benar, semua serangan berhasil dinetralisir. Setelah hampir seminggu bekerja tanpa henti, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibu Wakil Menteri, transisi ke sistem baru telah selesai 90%. Saya melihat keluar jendela, di atas kota, lampu-lampu telah menyala kembali. Saat itu, Mateus berlari masuk. Ibu Wakil Menteri, Duta Besar Tiongkok akan mengadakan konferensi pers. Mereka berniat menyalahkan kita di hadapan seluruh dunia. Tetapi saya tidak takut lagi. Sebelum mereka menyalahkan kita akan mengatakan kebenaran terlebih dahulu. Ketika pekerjaan tim Indonesia hampir selesai, Sofia berlari mendekat, terengah-engah. Ibu Wakil Menteri, saya menemukan sesuatu yang mengerikan di server Tiongkok. Ini benar-benar di luar imajinasi. Apa yang kamu temukan? Sofia dengan gemetar membuka sebuah file. Sebuah dokumen sangat rahasia bernama Proyek Naga Digital. Apa itu? Ini adalah rencana induk Tiongkok tidak hanya untuk mendominasi Asia Tenggara, mereka berniat mengubah identitas kita. Membaca dokumen itu, saya ngeri. Tahap 1. Ketergantungan ekonomi melalui infrastruktur digital. Tahap 2. Kontrol populasi melalui big data. Tahap 3. Distorsi sejarah melalui sistem pendidikan. Tahap 4. Asimilasi budaya. Tahap 5. Aneksasi akhir ke dalam Konfederasi Tiongkok. Lihat bagian ini. Sofia menunjuk ke halaman yang menafsirkan ulang sejarah Timor Leste untuk memasukkannya sebagai bagian dari peradaban Tionghoa. Amarah mendidih dalam diri saya. Mereka ingin mencuri bahkan sejarah kami. Dan ini lebih mengerikan lagi, Sofia membuka file lain. Di dalamnya,
Dijelaskan secara rinci kelemahan dan rencana untuk membeli politisi di negara-negara Asia Tenggara. Mereka telah menarik lebih dari setengah pejabat tinggi negara kami ke pihak mereka, termasuk Kepala Departemen Mateus. Mateus terkejut. Apa? Saya juga? Mateus da Costa. Ketergantungan tinggi pada sistem Tiongkok. Tidak perlu direkrut saat ini. Wajah Mateus memerah. Dia menyadari betapa naifnya dia selama ini. Bapak Budi Santoso mendekat. Simpan semua dokumen ini. Mereka akan menjadi bukti bagi komunitas dunia. Tapi apakah Tiongkok akan tinggal diam? Saya khawatir. Kami sudah siap, kata Ibu Kartini melalui panggilan video. Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan konferensi pers dengan partisipasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan media terbesar dunia. Saat itu, salah satu insinyur bersorak. Sistem berbasis blockchain telah dibangun. Sekarang tidak ada yang bisa memalsukan data Timor Leste lagi. Blockchain? Tanya Mateus. Bapak Budi Santoso menjelaskan, itu adalah sistem terdesentralisasi, tidak dikendalikan dari satu pusat tunggal tetapi dikelola oleh semua peserta. Negara tertentu seperti Tiongkok tidak akan bisa mengendalikannya. Saya mengagumi Indonesia. Mereka tidak hanya mengganti sistem tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kami. Tiba-tiba, sirene berbunyi. Tiongkok memulai serangan fisik. Mereka memotong kabel telekomunikasi di wilayah perbatasan, teriak Sofia, tetapi Bapak Budi Santoso tetap tenang. Kami sudah mengantisipasi ini. Sistem sudah memiliki cadangan koneksi nirkabel. Akan ada gangguan tetapi tidak bisa terputus total. Memang benar, tim Indonesia sudah siap untuk setiap skenario. Wei menelepon untuk terakhir kalinya, suaranya penuh kebencian. Lara, kau telah membuat kesalahan besar. Timor Leste akan membayar untuk ini. Wei, permainan sudah berakhir. Seluruh dunia akan melihat wajah asli kalian. Kau pikir kau punya bukti? Kami bisa menghapus semua jejak. Saat itu juga, Bapak Budi Santoso mengangkat ibu jarinya. Itu adalah sinyal bahwa semua bukti telah disimpan dengan aman. Wei, ada satu hal yang tidak bisa kalian hapus, yaitu ingatan rakyat Timor Leste. Dan sekarang, kami punya teman sejati. Saya menutup telepon dan melihat para staf. Di mata semua orang, api semangat berkobar. Sekarang giliran kita untuk menyerang balik. Keesokan paginya, pemerintah Timor Leste mengadakan konferensi pers internasional darurat. Di bawah sorotan media dunia, saya naik ke podium. Hadirin sekalian, perwakilan komunitas internasional, hari ini saya ingin mengumumkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Di layar besar, dokumen-dokumen rahasia Tiongkok muncul satu persatu. Para jurnalis menjadi gempar. Selama 5 tahun terakhir, di bawah kedok bantuan hibah, Tiongkok telah merencanakan untuk mengubah Timor Leste menjadi koloni digitalnya. Ini buktinya, semua data yang ditemukan Sofia dipublikasikan. Backdoor, pengumpulan data, kill switch, dan proyek naga digital. Seorang reporter CNN mengangkat tangan. Ibu Wakil Menteri, dalam situasi seserius ini, bagaimana Anda bisa memulihkan sistem? Kami mendapat bantuan dari Republik Indonesia. Mereka membantu kami seperti saudara sejati tanpa meminta imbalan apapun. Kali ini, seorang reporter BBC bertanya, mengapa Indonesia membantu Timor Leste? Apakah benar-benar tidak ada syarat balasan? Saya teringat percakapan dengan Ibu Kartini. Indonesia hanya punya satu permintaan, yaitu di masa depan, kami juga akan membantu negara-negara lain. Hanya itu. Seluruh aula hening. Kontras antara bantuan bersyarat Tiongkok dan bantuan tanpa syarat Indonesia terlalu jelas. Pernyataan ini menciptakan efek ledakan bom. Dunia ilmiah terkejut, media berebut memberitakan. Sementara itu, Tiongkok segera memberikan bantahan. Semua tuduhan Timor Leste adalah kebohongan. Kami hanya membantu dengan niat baik, dan bukti yang diretas itu palsu. Tetapi reaksi komunitas internasional sangat dingin. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan, pelanggaran kedaulatan di era digital tidak dapat diterima,
Kami menuntut penyelidikan menyeluruh. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga mendukung Timor Leste. Tetapi reaksi yang menentukan datang dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemimpin Kamboja menelepon saya. Elara, kami juga punya masalah serupa. Bisakah kau membantu kami? Myanmar juga menghubungi. Mereka semua ingin keluar dari dominasi digital Tiongkok. Saya menghubungi Ibu Kartini. Negara-negara lain juga meminta bantuan. Saya mengerti. Saya akan membahas masalah ini dengan pemerintah Indonesia. Tapi pertama-tama, Timor Leste harus sepenuhnya mandiri. Sementara itu, pembalasan Tiongkok dimulai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengadakan konferensi pers. Indonesia telah menghasut Timor Leste. Ini adalah konspirasi untuk merusak kebijakan satu sabuk, satu jalan Tiongkok. Tetapi Bapak Budi Santoso sudah menyiapkan sesuatu. Ibu Wakil Menteri, mungkin sudah waktunya untuk mengumumkan ini. Yang dia berikan kepada saya adalah kode sumber sistem Tiongkok, di mana fragmen kode berbahaya ditampilkan dengan jelas. Kami akan mempublikasikannya di GitHub agar para pengembang di seluruh dunia bisa memeriksanya sendiri. Hanya dalam beberapa jam, para ahli teknologi informasi di seluruh dunia menganalisis kode sumber dan terkejut. Ini jelas merupakan senjata siber. Sebuah sistem yang mampu menyandera seluruh negara. Tidak terbayangkan bahwa Tiongkok menyebut ini bantuan hibah. Opini publik sepenuhnya berbalik melawan Tiongkok. Saat itu, Matthews berlari masuk. Ibu Wakil Menteri, Tiongkok telah memulai pembalasan ekonomi. Mereka mengumumkan penghentian semua perdagangan. Tapi saya sudah siap. Jangan khawatir, Indonesia telah setuju untuk membuka rute perdagangan baru bagi kita. Saya tersenyum. Sekarang giliran kita untuk menyerang balik. Beberapa minggu kemudian, Timor Leste telah berubah total. Sistem dari Indonesia jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada milik Tiongkok. Yang lebih menakjubkan lagi adalah semuanya transparan. Inilah kekuatan kode sumber terbuka. Jelas Bapak Budi Santoso, siapapun bisa melihat dan memeriksa kodenya. Tidak mungkin menyembunyikan backdoor. Sofia mengagumi. Luar biasa. Kita bisa mengubah dan memperbaiki sistem sendiri. Inilah transfer teknologi yang sesungguhnya, kata Ibu Kartini melalui panggilan video. Sekarang kalian adalah tuannya. Tim Indonesia tidak hanya membangun sistem, tetapi juga melatih para insinyur Timor Leste secara menyeluruh. Ini adalah algoritma dasarnya. Seorang insinyur Indonesia menjelaskan kepada Sofia. Jika kau mengerti prinsipnya, kau bisa menerapkannya untuk banyak hal. Tiongkok tidak pernah mengajari kami ini, kata Sofia. Mereka hanya menunjukkan cara menggunakannya dan bilang jika ada yang rusak, hubungi mereka. Matthews juga telah berubah total. Sekarang saya baru mengerti betapa bodohnya saya. Bantuan sejati adalah membantu mitra menjadi mandiri. Saat itu, sebuah berita mengejutkan datang. Ibu Wakil Menteri, para pemimpin Kamboja, Myanmar, Papua Nugini sedang dalam perjalanan ke Dili. Beberapa hari kemudian, konferensi tingkat tinggi digital bersejarah Asia Tenggara berlangsung. Untuk pertama kalinya, para pemimpin dari banyak negara di kawasan berkumpul. Semuanya memiliki kekhawatiran yang sama. Pemimpin Kamboja memulai lebih dulu. Kami juga telah jatuh ke dalam perangkap digital Tiongkok. Kami ingin keluar darinya, seperti Timor Leste. Pemimpin Myanmar setuju. Tiongkok, di bawah kedok kebangkitan jalur sutra, sedang mengubah kita menjadi koloni abad ke-21. Saya menyampaikan tawaran dari Indonesia. Indonesia mengatakan bahwa mereka akan membantu seluruh kawasan tanpa syarat. Benarkah? Pemimpin Papua Nugini terkejut. Ya? Mereka hanya punya satu permintaan, yaitu agar kita saling membantu dan membantu negara lain, menciptakan siklus kebaikan. Para pemimpin lain terharu. Inilah semangat sejati jalur sutra, bukan monopoli, melainkan pertukaran, bukan dominasi, melainkan kerjasama. Hari itu, deklarasi Dili tentang kedaulatan digital yang bersejarah diumumkan. Kami, negara-negara di kawasan, mendeklarasikan kedaulatan digital kami.
Tidak ada satu negara pun yang dapat menggunakan teknologi sebagai senjata untuk memperbudak kami. Tiongkok bereaksi keras. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Kami telah menginvestasikan miliaran dolar, dan mereka mengkhianati kami seperti ini, tetapi komunitas internasional mendukung pilihan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia, seperti yang dijanjikan, mengumumkan semua teknologinya, sebuah sistem terdesentralisasi berbasis blockchain yang tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Keistimewaan sistem ini, jelas Bapak Budi Santoso, adalah bahkan Indonesia pun tidak bisa mengendalikannya. Pemiliknya hanyalah pengguna. Mateus bertanya, jadi apa keuntungan Indonesia? Ibu Kartini menjawab, kepercayaan dan mitra untuk berkembang bersama. Dan memang benar, kerjasama antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan negara-negara di kawasan mulai berkembang pesat, sebuah kerjasama sejati yang didasarkan pada kepercayaan, bukan paksaan. Sebulan kemudian, sebuah peristiwa yang lebih luar biasa terjadi, Ibu Wakil Menteri. Mongolia ingin menerapkan sistem seperti milik kita, banyak negara lain juga menunjukkan minat. Sabuk dan jalan digital Tiongkok sedang runtuh. Dan sebuah jalan baru telah lahir untuk menggantikannya. Jalan pertukaran, bukan monopoli. Saya bersama Bapak Presiden mengunjungi Indonesia. Di Istana Merdeka, kami diterima oleh Presiden Indonesia. Selamat datang. Keberanian Timor Leste telah membawa harapan bagi banyak negara. Tanpa bantuan Indonesia, kami tidak akan bisa melakukannya. Tidak. Pahlawan sebenarnya adalah rakyat Timor Leste. Pilihan berani mereka untuk kebebasan telah mengubah sejarah. Saat itu, Presiden Indonesia memberikan tawaran tak terduga. Mari kita bentuk aliansi kebebasan digital Asia. Sebuah aliansi negara-negara bebas melawan monopoli teknologi. Saya langsung setuju. Ide yang cemerlang. Timor Leste akan mewakili kawasan di dalamnya. Setelah pertemuan, saya berjalan-jalan di sekitar kompleks istana. Ibu Kartini, yang menemani saya, berkata, Wakil Menteri, sebenarnya jalur sutra bukan warisan Tiongkok semata. Itu adalah jalan yang diciptakan bersama oleh semua bangsa, dari Asia Tenggara melalui Asia Tengah hingga Eropa. Saya sangat terharu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kebangkitan sejati jalur sutra. Sebuah jalan yang tidak dimiliki oleh negara manapun, di mana semua orang bisa bebas bepergian. Ketika kembali ke Timor Leste, perubahan luar biasa mulai terjadi. Setahun kemudian, di sebuah konferensi teknologi informasi internasional di Dili, saya berdiri di podium untuk membuka acara. Aula penuh sesak dengan para ahli dari seluruh dunia. Setahun yang lalu, kami adalah budak digital. Tapi hari ini, kami adalah pemimpin digital. Di layar muncul perubahan yang telah terjadi di Timor Leste. Efisiensi e-government, 5 besar dunia. Indeks inovasi teknologi blockchain, 3 besar Asia. Tingkat keamanan siber, nomor 1 Asia Tenggara. Penonton sangat antusias. Yang lebih menakjubkan lagi adalah sekarang kami mengelola dan mengembangkan semua sistem ini sendiri. Sofia naik ke panggung. Dalam setahun, dia telah menjadi ahli blockchain terkemuka di Timor Leste. Saya perkenalkan Nusantara Chain, platform blockchain yang kami kembangkan, disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Di layar muncul deskripsi teknis sistem. Itu didasarkan pada teknologi Indonesia tetapi dengan inovasi dari Timor Leste sendiri. Setelah pidato, pertanyaan dari seluruh dunia berdatangan. Bisakah kami menerapkan sistem Timor Leste di negara kami? Sekarang kami berada di posisi pengekspor teknologi. Saat itu, seorang perwakilan dari Kamboja mendekat. Elara, terima kasih. Berkat kau, kami juga telah bebas dari Tiongkok, kami tidak melakukan apa-apa. Indonesialah yang membantu. Tidak, para insinyur Timor Leste datang ke negara kami dan melatih kami secara langsung, dan juga gratis. Ya, kami melakukan apa yang kami terima dari Indonesia, lapor Mateus dengan bangga. Ibu Wakil Menteri, hanya dalam bulan ini, kami telah memberikan dukungan teknis kepada Mongolia, Armenia, dan Georgia. Semuanya gratis. Kerja bagus.
Mateus. Setahun yang lalu, saya tidak akan percaya pada pembagian teknologi gratis. Saya tersenyum. Bukan hanya Mateus yang berubah, seluruh Timor Leste telah berubah. Saat itu, sebuah berita mengejutkan datang. Ibu Wakil Menteri, Tiongkok mengumumkan akan menyampaikan permintaan maaf resmi. Dan memang benar. Tidak tahan dengan tekanan komunitas internasional, Tiongkok akhirnya mengibarkan bendera putih. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Kami mengakui bahwa di masa lalu, ada beberapa tindakan kontrol teknologi yang berlebihan. Di masa depan, kami berkomitmen untuk bekerja sama secara transparan dan adil, tetapi sudah terlambat. Tidak hanya Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara Asia Selatan dan Afrika menolak sabuk dan jalan digital Tiongkok. Sebaliknya, model Indonesia Timor Leste telah menjadi standar baru. Teknologi adalah alat kebebasan, bukan dominasi. Siklus membalas bantuan yang diterima, desentralisasi di mana semua orang adalah tuan, prinsip-prinsip ini telah menyebar ke seluruh dunia. Pada jamuan makan malam, saya bertemu kembali dengan Ibu Kartini. Selamat, Wakil Menteri. Timor Leste telah menjadi teladan yang luar biasa. Semua berkat Indonesia. Tidak. Kami hanya menanam benih. Yang membuat bunga mekar adalah Timor Leste. Dia mengangkat gelasnya. Untuk persahabatan tetangga yang erat selama berabad-abad, dan untuk 5.000 tahun berikutnya. Mengangkat gelas, saya berpikir, setahun yang lalu, pada hari Tiongkok mematikan sistem kami, saya pikir itu adalah hari kiamat. Tapi itu bukan akhir, melainkan awal yang baru. Beberapa hari kemudian, di Majelis Umum PBB, Timor Leste mengumumkan deklarasi kedaulatan digital. Setiap negara memiliki hak otonomi digital. Dukungan teknis harus bertujuan untuk kemandirian, bukan ketergantungan. Teknologi digital adalah milik bersama umat manusia. 190 negara mendukung deklarasi ini. Sebuah aturan internasional baru telah lahir. Perwakilan Tiongkok duduk dengan wajah tidak senang tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah pidato selesai, perwakilan dari banyak negara Afrika datang menemui saya. Kami ingin belajar dari pengalaman Timor Leste. Kami juga ingin lepas dari cengkeraman kolonialisme digital. Saya berjanji pada mereka. Tentu saja, bantuan yang telah kami terima, sekarang akan kami bagikan kepada kalian, tanpa syarat. Di mata mereka, harapan bersinar. 2 tahun kemudian, di ibu kota Dili, Timor Leste, konferensi tingkat tinggi kebebasan digital Nusantara pertama diselenggarakan, sebanyak 50 negara hadir. Pada upacara pembukaan, Presiden Timor Leste berpidato, 1000 tahun yang lalu, jalur sutra adalah jalan pertukaran, bukan monopoli. Hari ini, kita menghidupkan kembali semangat itu di era digital. Presiden Indonesia juga memberikan pidato ucapan selamat. Teknologi itu seperti pisau. Tergantung pada cara penggunaannya, ia bisa menjadi senjata atau alat. Mari kita bersama-sama menciptakan alat-alat kebebasan. Yang paling mengesankan adalah keragaman negara yang hadir. Para nomaden Mongolia menggunakan blockchain untuk mengelola ternak mereka. Para petani Afrika menggunakan ponsel pintar untuk berdagang hasil pertanian. Komunitas adat Amerika Selatan menggunakan teknologi digital untuk melestarikan bahasa mereka. Semua orang menggunakan teknologi dengan cara mereka sendiri. Di area pameran, saya bertemu Sofia. Sekarang dia adalah seorang ahli blockchain terkenal di dunia. Sofia, saya sangat bangga padamu. Jika waktu itu Ibu Wakil Menteri tidak memilih Indonesia, tidak akan ada hari ini. Tidak. Itu karena kalian berhasil. Di sebelahnya, Mateus tertawa. 2 tahun lalu, saya tidak bisa membayangkan Timor Leste akan menjadi negara pengekspor teknologi. Dan memang benar, Timor Leste telah menjadi pusat digital Asia. Saat itu, seorang tamu tak terduga muncul. Itu adalah Wei. Wakil Menteri Elara. Wei, apa yang kau lakukan di sini? Penampilannya sangat berbeda dari 2 tahun lalu. Saya datang untuk meminta maaf, dan untuk belajar. Belajar?
Tiongkok juga telah menyadari bahwa monopoli dan dominasi tidak bisa menciptakan masa depan. Sekarang kami juga ingin berubah. Saya berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan. Selamat datang. Mari kita belajar bersama. Inilah semangat sejati Jalur Sutra, mengubah musuh menjadi teman. Pada upacara penutupan, deklarasi Dili yang bersejarah diumumkan. Kami menyatakan bahwa jalur sutra digital bukan milik siapapun. Semua negara adalah mitra yang setara. Semakin kita berbagi teknologi, semakin kita menjadi lebih kaya, kita bersama-sama menciptakan masa depan yang bebas. Saat deklarasi dibacakan, aula bergemuruh dengan tepuk tangan. Saya berdiri di belakang panggung bersama Ibu Kartini, mengamati pemandangan itu. Kita benar-benar berhasil, katanya. Tidak, ini baru permulaan. Ya, jalur sutra yang sebenarnya baru saja dimulai. Saya melangkah ke jalan. Langit malam Dili penuh bintang. 1000 tahun yang lalu, para pedagang pasti telah memandang bintang-bintang ini dan menempuh jalur sutra. Mereka tidak hanya bertukar barang tetapi juga budaya dan pengetahuan. Hari ini, kami juga melakukan hal yang sama. Kami tidak hanya berbagi teknologi, tetapi juga berbagi kebebasan dan harapan. Telepon saya berdering. Itu putri saya. Ibu, hari ini di sekolah aku belajar bahwa Timor Leste telah mengubah dunia. Bukan hanya kita, sayang. Semua orang bersama-sama mengubahnya. Tapi kita yang memulai. Kan Bu? Benar, kita yang memulai. Pada hari kita bebas dari penjara digital Tiongkok dan memilih kebebasan, dan pada hari Indonesia mengulurkan tangan membantu kita. Sekarang, gelombang kebebasan itu sedang menyebar ke seluruh dunia. Dalam perjalanan pulang, saya kembali menatap langit. Sepertinya di suatu tempat, para pahlawan bangsa kami tersenyum, seolah mengatakan bahwa kami telah melakukannya dengan baik. Setelah melalui kegelapan, sebuah bangsa kecil tidak hanya menemukan cahayanya sendiri, tetapi juga menjadi mercusuar bagi dunia. Kisah Timor Leste dan Indonesia adalah bukti bahwa solidaritas sejati dapat meruntuhkan tembok tirani digital yang paling tinggi sekalipun. Pelajaran yang kita petik sangat jelas. Teknologi harus menjadi alat pembebasan, bukan rantai penindasan, dan siklus kebaikan yang saling membalas adalah jalan sejati menuju kemakmuran bersama. Jika kisah ini menginspirasi Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan menyukai, berlangganan, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bersama-sama menyebarkan pesan tentang dunia digital yang bebas dan adil untuk semua.